Selamat pagi kepada Bapak Dr. Hewan Iwayan Sudira MSI. Izinkan kami dari kelompok hepatotoksitas karena obat paracetamol akan melakukan presentasi pada pagi hari ini. Izinkan saya selaku moderator, perkenalan sebelumnya nama saya Imade Yusrawan akan membantu kita presentasi pada pagi hari ini. Next. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu yang pertama ada Nabila Dwi Fitriasis nomor NIM 200951114. Yang kedua ada Erwin Satriawan dengan NIM 200951115. Yang ketiga dari Kejainuddin dengan nomor NIM 200951116 dan ada saya sendiri Imade Gusarawan dengan nomor NIM 017. Next. Untuk presentasi berikutnya akan dimulai oleh teman saya. Untuk waktu dan room saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erwin Satriawan dengan NIM 015. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang hepatotoksisitas. Hepatotoksisitas merupakan suatu keadaan yang menggambarkan kerusakan pada organ hati akibat gangguan obat, akibat penggunaan obat. Obat yang dapat membuat hati mengalami kerusakan bila obat yang digunakan takarannya sangat tinggi, digunakan dalam waktu yang lama, reaksi alergi, dan kerusakan hati non-alergi. Hepatotoksisitas juga merupakan suatu keadaan hati yang mengalami kerusakan oleh bahan kimia. Kerusakan hati akibat obat dapat membuat hati tidak dapat berfungsi secara normal kembali. Hati memainkan peran dalam mengubah dan membersihkan bahan kimia yang tidak diinginkan oleh tubuh. Next slide. Penyebab hepatotoksisitas diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu tipe A atau intrinsik dan tipe B yaitu atau idiosinkratik. Tipe A adalah obat yang mempunyai konsentrasi yang tinggi dan menyebabkan lebih banyak kerusakan hati, dan mekanismenya ditandai dengan kerusakan hati secara langsung atau menghalangi proses metabolisme seperti kasus overdosis paracetamol. Sedangkan obat tipe B atau idiosinkratik adalah obat yang terjadi toksisitas tanpa adanya peringatan. Ketika agen menyebabkan hepatotoksisitas, maka akan sulit diprediksi pada individu yang rentan. Hal ini sebab pengaruh toksisitas yang tidak terkait dengan dosis dan memiliki periode latensi yang bervariasi. Hepatotoksisitas idiosinkratik telah membuat penarikan beberapa obat dari pasaran karena efek yang berbahaya dan gejalanya yang susah diamati. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari hepar atau hati. Merupakan salah satu organ dan kelenjar abdomen terbesar yang memiliki bentuk baji dan dengan basis di sebelah kanan dan apeks di sebelah kiri. Hepar juga terletak di luar abdomen bagian atas dan secara anatomi dibagi menjadi dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri yang kecil. Hepar ini terdapat berbagai jenis sel, tetapi bagian dasar dari parenkim hati terdiri dari deretan hepatosit yang beragam dan secara fungsional dipisahkan oleh sinusoid. Hepar juga ini memiliki peran dalam proses sirkulasi darah, tepatnya pada ruang sinusoidal, yang dimana darah yang mengalir keluar dari hati akan terlebih dahulu mengalir ke ruang sinusoidal melalui darah vena porta hepatik dari saluran gastrointestinal atau biasa disebut GI, yang dimana menjadi suplai darah utama dan darah yang teroksigenasi masuk melalui dari arteri hepatik. Darah yang menuju sinusoid ini akan mengalir keluar ke sinusoid, kemudian keluar melalui venula hepatik terminal atau biasa disebut THV, yang dimana darah yang mengalir keluar akan bergabung ke dalam
vena cava inferior dan mengembalikan darah ke jantung. Hepatosit ini dapat dibagi menjadi dua letaknya, yaitu hepatosit yang terletak di dekat THV yang disebut sebagai sentrilobular, sedangkan yang dekat vena portal disebut hepatosit periportal. Kedua hepatosit ini tentunya memiliki perbedaan baik ukuran dan fungsional. Selain itu, hepatosit juga terdiri dari beberapa sel non parenkim, yaitu seperti sel epitel, saluran empedu, sel Kupffer, dan sel telate hepatik atau sel penyimpan lemak. Untuk fungsinya, HPR ini memiliki beberapa fungsi fisiologis untuk menyimpan metabolisme dan biosintesis. HPR ini juga berperan yang pertama untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan disimpan sesuai kebutuhan untuk energi yang nantinya diubah lagi dari glikogen menjadi glukosa sesuai kebutuhan oleh hepatosit periportal. Dan itu juga dia berperan dalam menyimpan vitamin yang larut dalam bentuk dan nutrisi lain juga disimpan di hati. Nah, lemak yang dapat dalam tubuh akan diubah menjadi asam lemak, dan asam lemak dimetabolisme dan diubah menjadi lipid. Asam lemak yang telah diubah menjadi lipid ini kemudian terkonjugasi dengan protein yang disintesis di hati dan dilepaskan ke dalam aliran darah sebagai lipoprotein. Nah, dan ini selain itu juga hati memiliki peran mensintesis banyak protein fungsional seperti enzim dan protein plasma serta termasuk faktor pembekuan darah. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kerentanan dan merupakan organ yang paling rentan mengalami kerusakan. Sebab ini, hepar memiliki peran dalam penyerapan dan pembuangan racun atau zat kimia dalam tubuh. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat mengakibatkan kerusakan hepar, yaitu sebagai berikut. Pertama, hepar terpapar langsung dengan xenobiotik. Zat kimia yang terdapat dalam suatu obat atau makanan itu disebut xenobiotik. Xenobiotik ini akan memasuki tubuh melalui saluran GI dan terjadi adsorpsi yang nantinya diangkut oleh vena portal hepatik ke hati. Jadi, hati adalah organ pertama yang diresapi oleh bahan kimia. Yang kedua, reaksi oksidatif yang menghasilkan metabolit reaktif. Kerusakan hati terjadi disebabkan oleh reaksi oksidatif menghasilkan metabolit reaktif yang dapat menyebabkan lesi di dalam hati. Yang ketiga, peningkatan konsentrasi xenobiotik. Peningkatan konsentrasi xenobiotik ini dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Hal ini terjadi pada proses pembentukan empedu dan pergerakan empedu ke saluran GI yang terdapat xenobiotik yang diangkut bersamaan dengan empedu. Next slide. Mekanisme hepatotoksisitas. Mekanisme hepatotoksisitas ini meliputi agen kimia diaktifkan untuk membentuk suatu agen toksik awal. Agen toksik yang memulai adalah detoksifikasi atau suatu proses yang menyebabkan perubahan molekul dalam sel, sehingga sel akan mengalami perubahan irreversibel. Dan perubahan irreversibel ini dapat berujung pada kematian. Kerusakan sel dapat disebabkan oleh beberapa mekanisme seperti penghambatan enzim, deplesi kofaktor, deplesi simpanan energi atau ATP, interaksi dengan reseptor, peningkatan kalsium bebas intraseluler, pembentukan metabolit reaktif, dan perubahan membran sel. Pembentukan metabolit reaktif ini dapat menyebabkan terjadinya stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan antara kondisi prooksidan atau antioksidan pada sel. Kelebihan prooksidan yang tersedia untuk nantinya berinteraksi dengan makromolekul ini dapat menyebabkan kerusakan hingga menyebabkan kematian sel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Dodo Surawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paracetamol terhadap hepatotoksitas pada hati. Nah, jadi kita akan mulai dari awal gitu. Apa sih itu paracetamol? Mungkin teman-teman sudah tahu paracetamol itu secara masyarakat awam diketahui sebagai obat penurun panas. Tapi secara teori atau ilmiahnya yaitu paracetamol merupakan obat golongan NSAIDs atau dengan singkatan non-steroidal anti-inflammatory drugs, derivat para aminofenol. Jadi fungsinya itu sebagai analgesik atau pereda nyeri tingkat ringan hingga tingkat sedang, dan juga sebagai antipiretik. Nah, obat paracetamol ini sudah banyak digunakan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, sejak tahun 1893. Next. Oke, bagaimana sih farmakokinetik dari paracetamol ini? Nah, paracetamol ini bisa diberikan secara oral dengan dimetabolisme di dalam hepar dengan dua fase. Yaitu fase pertama, paracetamol akan dioksidasi oleh sitokrom P450 menjadi produk radial bebas, N-asetil benzoquinonim atau dengan singkatan NAPQL. Nah, fase kedua yaitu di mana sebagian besar dari paracetamol itu dikonjugasi dengan asam glukuronat dan asam sulfat. Nah, dosis aman yang dapat diberikan kepada pasien itu sekitar 10 hingga 15 gram atau 200 hingga 250 mg per kilogram berat badan dengan waktu 4 hingga 6 jam. Nah, sekresi dari paracetamol ini itu melalui ginjal dalam bentuk urin. Oke, next. Nah, bagaimana sih farmakodinamik dari paracetamol di dalam tubuh? Nah, farmakodinamik atau efek obat dalam tubuh itu dapat menyebabkan bila diberikan secara dosis besar dalam jangka waktu yang lama, itu dapat menyebabkan hepatotoksisitas pada hati. Nah, NAPQL yang tadi sudah dijelaskan itu dapat dihasilkan membuat peroksidasi lipid ditandai dengan kenaikan kadar MDA hepar dan penurunan kadar glution hepar. Nah, juga dapat menyebabkan nekrosis sel hepar. Mungkin nekrosis bagian kecil sel hepar tidak akan menyebabkan gejala klinis yang terlalu berlebihan. Tetapi jika menyebabkan 75% dari nekrosis sel hepar, itu dapat menyebabkan hepatotoksitas pada hati. Nah, dosis kecil pada hewan, khususnya pada anjing dan kucing, itu mampu menyebabkan kematian. Jadi sangat berbahaya jika diberikan kepada anjing dan kucing walaupun juga dengan dosis yang sangat kecil. Next. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme dari paracetamol mampu menyebabkan hepatotoksisitas pada hati? Itu ada beberapa mekanisme. Yang pertama ada peralihan dari fase kedua yang mengalami kejenuhan akibat paracetamol dosis toksik ke fase pertama. Nah, dampak yang terjadi akibat peralihan ini yaitu dapat terbentuknya NAPQL yang berlebihan. Nah, sehingga GSH tidak cukup untuk mengubahnya. Sehingga NAPQL ini berikatan dengan hepatosit membentuk NAPQL protein adduct. Nah, dampak yang terjadi dari semua ini yaitu dapat menyebabkan stres oksidatif dan nekrosis hepatoseluler. Next. Oke. Dari mekanisme dan juga dampak yang diberikan, adapun gejala yang kita bisa tandai dengan bahwa paracetamol ini mampu menyebabkan hepatotoksitas pada pasien. Yaitu pada hari pertama ketika terjadi hepatotoksitas itu akan menyebabkan anoreksia, mual, dan juga muntah, serta disertai sakit perut. Kemudian di hari keduanya, itu terjadi gangguan pada hepar, peningkatan aktivitas serum transminase, laktat dehidrogenase, kadar bilirubin, serum, serta pempanjangan massa protrombin. Kemudian yang berikutnya juga jika gangguan hepar ini mengalami kronis atau juga berkelanjutan dapat menyebabkan nekrosis atau kematian sel. Next. Nah, dari beberapa presentasi yang sudah kita jelaskan, ada pun kesimpulan dapat kita ambil dari penjelasan ini, yaitu
Hepatotoksisitas merupakan suatu keadaan hati yang mengalami kerusakan oleh bahan kimia. Penyebab hepatotoksisitas itu diklasifikasi menjadi dua tipe, yaitu intrinsik atau secara farmakologis, dan tipe B atau idiosinkratik. Nah, hati merupakan organ dan kelenjar abdomen terbesar dalam tubuh yang berbentuk baji dengan basis di sebelah kanan dan apeks di sebelah kiri. Kemudian, paracetamol merupakan obat dari golongan NSAIDs atau non-steroidal anti-inflammatory drugs, derivat para aminofenol, yang berguna sebagai analgesik atau anti nyeri tingkat ringan hingga tingkat sedang, antipiretik dan juga anti-inflamasi yang ditimbulkan dengan sifat yang lemah. Next. Nah, berikut referensi yang sudah kita sediakan di sini. Ada beberapa referensi dapat teman-teman bisa cari. Next. Oke, mungkin sekian dapat yang kita sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan yang penyampaian, kami mohon maaf dan kami tutup dengan selamat pagi.